Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvi Nurdiana. Saya dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai prediksi kasus positif COVID-19 di Indonesia menggunakan sistem persamaan beda. Oke, gimana? Langsung aja kita cek videonya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai prediksi kasus positif COVID-19 di Indonesia menggunakan sistem persamaan beda. Gimana sih caranya kita memprediksi kasus positif COVID-19 di Indonesia pada hari berikutnya menggunakan sistem persamaan beda? Oke, kalau begitu langsung saja saya akan jelaskan gimana caranya. Yang pertama yaitu kita tentukan modelnya, model perkembangan COVID-19. Oke, untuk model persamaan beda sendiri yaitu AN plus 1 sama dengan AN plus delta AN. Di mana AN plus 1 adalah nilai yang akan datang atau nilai di masa depan. AN sendiri adalah nilai saat ini dan delta AN adalah persamaan bedanya atau perubahan nilai di hari ini dan hari berikutnya. Kalau pakai hari ya. Di waktu maksudnya, di waktu saat ini dengan waktu yang akan datang. Oke, untuk kasus positif COVID-19 kita peroleh AN sama dengan AN plus 1 sama dengan AN plus KAN. Oke, di mana untuk kasus positif COVID-19 sendiri, AN plus 1 adalah banyaknya kasus positif COVID-19 di hari berikutnya, dan AN adalah banyaknya kasus positif COVID-19 pada hari KN. Delta AN adalah perubahan kasus positif COVID-19 dan K sendiri adalah peluang sukses transmisi COVID-19. Oke, jadi untuk memperoleh sistem persamaan beda ini kita harus mencari dulu nilai dari K yaitu peluang sukses transmisi COVID-19. Oke, kita cari dulu nilai K-nya berapa. Nah, di sini saya punya data kasus positif COVID-19 di Indonesia mulai tanggal 2 Maret 2020 sampai tanggal 12 November 2020. Yang pertama kita cari dulu delta AN-nya. Oke, kita cari dulu selisih dari kasus positif COVID-19 dari hari ke hari. Nah, ini di hari ke 1 selisihnya 0. Gimana dengan hari berikutnya? Langsung aja kita cari. Kita tarik sampai tanggal 12 November 2020. Oke. Kemudian setelah kita tentukan delta AN-nya, kita cari peluang sukses transmisi kasus positif COVID-19 dari hari ke hari. Karena datanya ini kita menggunakan data per hari. Nah, sedangkan harinya kita mulai dari hari ke N, hari ke 0, di mana hari ke 0 itu adalah tanggal 24 Maret 2020. Oke, kita cari peluangnya untuk hari ke 1. Oke. Antara hari ke 0 dan ke 1, tepatnya tanggal 2 Maret ke tanggal 3 itu berapa peluangnya? Oke, ternyata peluangnya ada 0. Kenapa? Karena dari tanggal 2 Maret ke 3 Maret ini tidak ada perkembangan kasus positif COVID-19. Tetap 2 orang saja, tidak ada pertambahan kasus positif COVID-19. Gimana dengan hari berikutnya? Langsung aja kita tarik. Oke, untuk mencari nilai peluang sukses transmisi COVID-19-nya ya sampai tanggal 12 November 2020. Oke, kita tarik. Oke. Nah, ini adalah peluang sukses transmisi COVID-19 dari hari ke hari. Kemudian kita tentukan peluang dari semua ini, yaitu peluang rata-ratanya maksudnya ya. Pertama kita cari jumlah K-nya. Nah, tadi dimulai dari E2. Oke, kita jumlahkan sampai E257. 257. Oke, setelah itu kita cari rata-rata dari K-nya. Oke, jumlah dari K dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini sampai hari ke 255. Berarti banyaknya datanya ada 256 karena kita tadi N-nya
kita mulai dari 1 ya, hari ke N-nya. Nah, ini adalah nilai K dari kasus positif COVID-19. Ini adalah peluang sukses transmisi, peluang rata-ratanya mulai dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 12 November. Ada 0,05710,358. Nah, sehingga kita peroleh model dari perkembangan COVID-19 menggunakan persamaan beda. Kita peroleh persamaannya yaitu, nah ini dia, AN plus 1 sama dengan AN plus 0,05710,358 AN. Nah, apakah model persamaan ini bisa kita gunakan untuk memprediksi kasus positif COVID-19 di Indonesia di hari berikutnya? Langsung saja kita cek. Oke, kita cek. Kita cek apakah hasil prediksi kita itu sesuai menggunakan sistem persamaan beda. Nah, ini kita cek ya. Tadi kan modelnya adalah AN plus 1 sama dengan AN plus KAN. K-nya sendiri tadi 0,05 itu tadi ya. Oke, kita masukkan. Untuk hari ke-1 berarti sama dengan A1 ditambah KA0. A0-nya K-nya tadi 0,05. Oke, kita cek lagi berapa tadi. Ini 0,05710358 dikali A0. Nah, ini A0-nya tadi C2. Oke. Ini untuk A1 berarti A0 ditambah 0,05710358 A0. Oke, berapa? Nah, ternyata hasil prediksi kasus positif COVID-19 menggunakan sistem persamaan beda tadi ketemu 2,11420,716, ya sekitar 2 lah ya. Nah, ternyata mendekati, ternyata tidak terlalu jauh gitu hasil prediksinya dengan data aslinya. Gimana dengan hari-hari berikutnya? Langsung aja kita cek, kita tarik sampai tanggal tanggal 15 November 2020. Nah, ini dia. Kita lihat ternyata datanya itu tidak terlalu berbeda jauh gitu antara data asli dengan prediksi kita. Nah, bisa dicek ternyata tidak terlalu jauh. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan tadi untuk mencari prediksi kasus positif COVID-19 di hari berikutnya. Nah, ini kasus positif COVID-19 di hari ke-256, tepatnya pada tanggal 13 November 2020. Nah, untuk yang 14 November kenapa 0? Karena di sini kan hari ke-257, berarti sama dengan A256 ditambah K A256. Nah, untuk A256-nya sendiri kan masih belum ada, karena sekarang masih tanggal 13 November. Jadi jadi kasus positif COVID-19 datanya itu masih belum ada. Nah, jadi kita bisa menggunakan data prediksi yang di tanggal 13 November untuk menentukan prediksi COVID-19 di tanggal 14 November. Oke. Nah, ini kita ganti saja menggunakan data prediksi ya, karena data aslinya masih belum ada. Data prediksinya ada di F. Oke, F258. Ini kita ganti F258. Nah, ini dia hasil prediksinya. Begitu juga yang tanggal 15 November. Oke. Jadi setelah kita hitung, setelah kita cek, ternyata bisa kita gunakan untuk menentukan kasus positif COVID-19 di hari berikutnya. Dan setelah kita hitung, kita peroleh prediksi kasus positif COVID-19 pada tanggal 13 November, yaitu kira-kira ada sekitar 478.118 orang. Pada tanggal 14 November 2020 ada sekitar 505.420 orang. Dan pada tanggal 15 November ada sekitar 534.282 orang. Nah, jadi ternyata kasus positif COVID-19 di Indonesia ini masih berkembang ya, masih bisa
bertambah gitu. Jadi gimana sih supaya kasus positif COVID-19 itu tidak semakin berkembang pesat di Indonesia? Ya, upaya yang bisa kita lakukan yaitu kita mulai dari diri kita sendiri. Gimana caranya? Ya, cara gampangnya, cara mudahnya kita mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu yang pertama dengan menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, dan yang ketiga yaitu menjaga jarak aman. Dengan kita memenuhi protokol kesehatan, maka secara tidak langsung kita membantu untuk mengurangi peluang transmisi dari kasus positif COVID-19 sehingga kasus positif COVID-19 di Indonesia ini tidak semakin bertambah. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.